Halo, dengan saya Francisco dan untuk kali ini kita akan coba membuat aset game dalam bentuk 3 dimensi. Sedang sebelumnya ya sudah dalam bentuk 2 dimensi. Untuk membuat pembuatan objek ini kita menggunakan software Blender ya. Blendernya versi 2.79 ya. Kalian silahkan mendownload di website resminya. Oke. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tampilan awal Blendernya ya, yang sudah disediakan. Oke, tampilan awalnya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat dari atas, ini ada bagian menu, ada file, render, window, dan help. Ya, kemudian di sebelah kanannya, ya di sebelah sini ada tombol. Nah, tombol ini biasanya digunakan untuk mengubah layout atau susunan dari Blender tampilannya. Nah, secara default kita diberikan layout yang bernama default. Oke, nah layout ini nanti akan kita ganti-ganti ya, karena target kita ingin membuat model untuk games, maka ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Ya, contohnya misalnya UV editing. Ya, UV editing ini digunakan untuk memasang tekstur gitu ya. Oke, selanjutnya di sebelah kanan untuk scene kita tidak gunakan. Untuk Blender render, nah ini untuk Blender render sebetulnya kita tidak perlu ganti-ganti. Ya, Blender menyediakan dua tipe renderer. Yang pertama adalah Blender render dan yang kedua cycle render. Ya, untuk cycle render, nah kita tidak perlu coba untuk video kali ini. Ya, karena kita tidak akan bikin model yang cukup detail. Oke, nextnya di sebelah kanannya di sini ada informasi mengenai versi Blendernya, kemudian ada ini yang cukup penting, informasi mengenai vertex, face, trees, dan objects. Ya. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum tahu mengenai konsep vertex, face atau polygon dan trees, ya silakan dipelajari lagi. Ya, intinya ketika kita membuat sebuah objek 3 dimensi, yang perlu kita perhatikan adalah jumlah face, trees, dan vertexnya. Oke, semakin banyak jumlah vertex, semakin banyak jumlah face dan treesnya, maka membutuhkan resource untuk melakukan rendering atau menampilkan objek ke layar itu menjadi lebih tinggi requirementnya. Sehingga setiap kali kita membuat objek untuk game selalu diperhatikan jumlah face-nya atau jumlah trees-nya salah satu saja. Oke, khususnya di mobile karena mobile resource-nya lebih sedikit daripada PC. Oke, nah setelah menu di atas ini kita ke bagian bawahnya ya. Bagian yang cukup besar porsinya ini namanya adalah 3D view. Oke, jadi pada Blender konsepnya adalah setiap bagian dari window ini punya namanya masing-masing ya. Layar atau bagian yang besar ini namanya 3D view. Nah, setiap porsi atau bagian window ini kita bisa ganti ya. Untuk menggantinya ada di bagian kiri bawah. Di sini ada gambar kotak cube ya. Ini kalau kita klik akan muncul beberapa tipe editor yang bisa kita pilih ya. Secara default dia akan pilih 3D view ya, tapi kita bisa ganti-ganti untuk editor lainnya gitu. Nah, di area yang besar ini nanti akan kita bahas lagi. Kita coba ke bagian bawahnya sebentar. Di bagian sini ada yang namanya timeline ya. Timeline ini biasanya digunakan untuk melakukan animasi, karena animasi di 3D frame by frame, maka kita butuh timeline ini. Kemudian dari timeline kita ke sebelah kanannya. Sebelah kanan sini ada namanya properties. Ya, di sini properties. Properties ini digunakan untuk mengubah properties dari objek yang sedang kita pilih maupun scene dari Blender ini sendiri. Oke, nanti kita akan cukup sering main-main ke sini. Kita akan coba-coba beberapa fitur yang ada. Kemudian di sebelah atasnya lagi, di sebelah atasnya properties ada yang namanya outliners. Ya, outliners ini kalau kita klik ya, ini outliner. Oke, outliner ini berisi mengenai informasi objek yang ada di dalam scene
Blender kita apa saja ya. Ini untuk memperbesar bagian atau porsi atau area windownya, kita arahkan kursornya sampai kursornya berbentuk panah bolak-balik seperti ini. Oke, kalau sudah maka tinggal diklik tahan, geser ke bawah seperti itu. Nah, untuk outliner ini tadi ya berisi mengenai list model yang ada atau objek yang ada. Di sini kita bisa mematikan beberapa parameter. Contohnya si kubus ini kita bisa sembunyikan gitu ya, dengan menekan tombol mata di sini. Ya, untuknya sekarang cube-nya terlihat ketika kita tekan tombol mata, ya dia hilang dari scene 3D view-nya gitu. Ya. Dan sebenarnya masih ada, objeknya masih ada, hanya tidak terlihat. Oke, kemudian di sebelah kanannya ada simbol kursor. Ya, kursor ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan objek sehingga objek tersebut bisa diklik atau bisa diseleksi. Ya. Untuk di Blender, untuk seleksinya kita menggunakan klik kanan. Ya. Indikatornya adalah ada garis pinggir warna oranye seperti ini. Ya. Itu artinya objeknya sedang diseleksi seperti itu. Nah, opsi ini ketika kita matikan kursornya, kita klik, maka objek yang dipilih itu tidak dapat diseleksi sama sekali seperti ini. Nah, di sini saya klik kanan tidak bisa ada frame-nya atau tidak ada indikator seleksinya. Ya, ini cukup membantu ketika kita ingin melakukan rigging atau pemasangan tulang gitu, ya, terutama untuk model-model yang butuh animasi. Oke, saya nyalakan lagi. Di sebelah kanannya lagi ada tombol kamera. Ya, ini artinya ketika tombolnya dimatikan, berarti ketika di render objeknya tidak terlihat gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan pakai ini ya, kita hanya butuh membuat objeknya, kemudian kita lempar objeknya ke software lain. Oke, nah sampai di sini ya kita akan coba beberapa fitur yang ada, terutama di bagian 3D view. Di 3D view ini kalau kita lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri ada menu cukup banyak di sini tabnya. Ada tools, ada create, relation, animation dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin untuk kalian ada beberapa menu yang tidak ada. Nah, ini kita bisa tampilkan atau bisa tambahkan sebenarnya itu melalui Blender add-ons. Oke. Jadi Blender sebenarnya hadir dengan tools yang cukup lengkap ya. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan tools tambahan yang cukup spesifik ya, kadang-kadang Blender menyediakan add-onsnya ya. Untuk menyalakan add-onsnya kita cukup tekan tombol file di sini, diklik, kemudian pilih user preferences. Oke, nah nanti muncul seperti ini, atau shortcutnya adalah Ctrl Alt U. Ctrl Alt U itu untuk membuka window user preferences. Nah, di bagian user preferences ini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Ya, untuk menyalakan add-ons tadi kita ke bagian tab add-ons, kemudian silahkan dicari add-ons apa yang dibutuhkan. Nah, di sini cukup banyak ya. Jadi saya sarankan kalian coba-coba lihat ya, informasi di internet atau di YouTube misalnya, untuk melihat fungsi dari masing-masing add-ons ini ya. Oke, jadi saya tidak perlu nyalakan add-onsnya lagi ya, cukup di escape saja. Ini user preferences-nya akan tertutup. Oh iya, bagi kalian yang menggunakan laptop ya, mungkin tidak ada numpad-nya ya. Numpad itu di Blender bisa digunakan untuk mengubah sudut pandang atau view ya, dan itu cukup sering digunakan. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan laptop ya tidak bisa menggunakan numpad ya, maka kita harus ganti fungsi dari numpad itu, kita pindahkan ke tombol angka 1 sampai 0 gitu ya. Itu kita aktifkan dengan mengklik tombol atau checkbox emulate numpad ya. Kalau emulate numpad ini tidak diaktifkan, maka kita tidak bisa pindah-pindah view gitu. Nah, jadi ini saya aktifkan.
Oke, kalau sudah di close saja, atau kalau misalnya kalian sudah uh, melakukan setting yang sudah cukup cocok begitu, nah bisa di save dengan menekan tombol save user setting di bagian bawah sini. Oke, kalau sudah di close saja ya. Nah, kita masuk ke bagian 3D view. Ya, tadi 3D view di sebelah kiri ada beberapa tab yang bisa kita pilih. Ya, tab ini sifatnya dinamis, ya artinya kita bisa hilangkan, ya, bisa diperbesar juga. Ya. Untuk menghilangkan tab ini di sebelah kiri itu bisa dilakukan dengan menekan tombol T. Ya, menekan tombol T, menunya hilang. Ya, jadi kadang-kadang untuk layar yang cukup kecil atau merasa terlalu kecil layarnya, ya, dan butuh view 3D view yang cukup luas, maka kita tidak perlu menampilkan tools ini, gitu ya. Menekan tombol T bisa hilang dan bisa muncul lagi. Kemudian masih di 3D view, di sebelah kanannya, ya, di sebelah sini, sebelah kanan itu kita bisa munculkan juga menu tambahan dengan menekan tombol N. Ya. Tombol N ini berisi mengenai informasi objek yang sedang kita seleksi, terutama properties yang bersifat dasar. Jadi contohnya ada transform, ada location, sini ada lokasi objek, ada rotasi, dan ada scale, ya, untuk perbesaran. Jadi misalnya objek yang saya punya terlalu jauh atau posisinya tidak sesuai, maka kita bisa ubah posisinya melalui parameter ini, ya. Dengan menekan tombol N maka akan hilang lagi, ya. Oke. Nah, untuk perkenalan view atau tampilan interface Blender cukup sampai di sini saja. Nextnya kita akan membuat objek 3 dimensi sederhana, ya, dan ada beberapa tools atau shortcut yang akan kita gunakan, ya. Oleh karena itu untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.